berkata, "Orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang memulainya dan ia sendiri yang mengadukannya kepada Rasulullah SAW." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu tentang kisah rasa takutnya Abu Bakar radhiyallahu an kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain anbiya. Keyakinannya demikian tinggi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberi kabar gembira bahwa ia akan menjadi pemimpin satu jamaah di surga kelak. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Walaupun demikian, Abu Bakar justru berkata, seandainya aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Ia juga berkata, seandainya aku menjadi rumput yang akan dimakan hewan. Kadangkala ia berkata, seandainya aku hanya menjadi rambut seorang mukmin. Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah taman, sedangkan di dekatnya ada seekor hewan yang sedang duduk sambil menarik napas dingin. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, wahai alangkah nikmat hidupmu, kamu makan, minum, dan berkeliaran di bawah pepohonan, tetapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. Andaikan Abu Bakar menjadi sepertimu. Ya, jadi dia berandai-andai seperti burung itu ya, seekor hewan yang sedang duduk ya. Rabi'ah Aslami radhiyallahu an bercerita, suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dengan Abu Bakar. Ia telah berbicara kasar kepadaku, tetapi aku diamkan saja. Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sehingga menjadi balasan bagiku. Namun aku menolaknya. Ia berkata, kamu harus mengucapkannya, jika tidak akan kuadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu beberapa orang Banu Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang memulainya dan ia sendiri yang mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kataku, tahukah kamu siapa dia? Dialah Abu Bakar. Jika ia marah, Rasulullah SAW kekasih Allah tentu akan marah kepadaku dan murka. Beliau adalah murka Allah. Jika demikian, siapakah yang dapat menyelamatkan kehancuran Rabi'ah? Lalu aku pergi menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Sabda beliau, baik, benar kamu tidak membalas dan tidak menjawabnya. Tetapi sebaiknya kamu berkata, semoga Allah memaafkanmu, wahai Abu Bakar. Faedah, inilah keteladanan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena sepotong kalimat yang sepele, Abu Bakar radhiyallahu an demikian takut akan balasannya di akhirat. Ia sangat cemas dan khawatir sehingga ia sendiri minta dibalas. Lalu mengadukannya kepada Nabi SAW agar Rabi'ah radhiyallahu an membalas perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan juga kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.